Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan selalu sehat selalu ya. Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita ketemu di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengambil mata kuliah saya mungkin sudah tidak asing lagi dengan saya. Tapi bagi Bapak Ibu yang baru mengambil mata kuliah saya, ya, selamat datang, selamat bergabung. Nah, begitu. Banyak yang nanya ke saya, Pak, kapan perkuliahan normal? Saya jawab tuh satu-satu. Nanti Pak, Bu, kita ikut anjuran pemerintah saja, begitu. Baik Bapak Ibu, materi di pertemuan pertama itu saya sudah kasih silabus, ya. Jadi selama satu semester itu kita akan membahas apa saja yang akan kita kerjakan, ya. Terus kemudian di pertemuan pertama saya minta Bapak Ibu untuk menelusuri letak lokasi rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi. Ada mungkin beberapa di antara Bapak Ibu yang tidak terdeteksi oleh map, ada juga yang terdeteksi. Bahkan mungkin juga muncul pertanyaan, kok Pak di map itu saya sudah koordinatnya sudah benar, kok bangunannya misalkan belum ada rumah saya, nah masih sawah. Berarti ada kemungkinan data yang diambil oleh satelit tahun berapa gitu belum update, ya. Ada juga, Pak, kok saya nggak masuk di satelit, berarti dengan demikian Bapak Ibu tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Bercanda ya Bu ya. Baik, kemudian udah saya share juga silabusnya tadi. Kemudian saya juga menugaskan Bapak Ibu untuk membuat judul Sistem Informasi Geografis, ya. Jadi judul yang Bapak Ibu kirim kemarin ke email saya, itu saya nanti akan tagih di pertemuan akhir Bapak Ibu judul tersebut, ya. Jadi yang Bapak Ibu tulis pada saat pertemuan pertama kontrak judulnya untuk mata kuliah SIG ini, nanti di akhir proyeknya Bapak Ibu mau gak mau harus membuat proyek sesuai dengan judul yang sudah Bapak Ibu kirim ke saya. Nah, pertemuan kedua waktu kemarin, minggu kemarin saya sudah memberikan materi, ya, mengenai definisi SIG, kemudian sejarah SIG, fungsinya, terus kenapa berikutnya ada alasan penggunaan SIG. Saya minta Bapak Ibu untuk mereview, ya, minggu kemarin. Nah, hari ini kita coba masuk ke materi komponen sistem informasi geografis. Nah, pengertian dari komponen sistem informasi geografis itu adalah ada beragam definisi dari pakar mengenai SIG, ya. Intinya sistem informasi geografis adalah sebuah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis dan penayangan data yang terkait dengan permukaan bumi. Sistem tersebut untuk dapat beroperasi membutuhkan hardware, ya, kemudian software, kemudian juga brainware, manusia yang mengoperasikannya. Nah, data yang mempresentasikan dunia nyata ini dapat disimpan dan dimanipulasi, diproses dan dipresentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana dengan layer-layer tematik yang direlasikan dengan lokasi-lokasi geografis di permukaan bumi. Dan hasilnya dapat dipergunakan untuk pemecahan banyak masalah, ya. Banyak masalah-masalah dunia nyata seperti dalam perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pemodelan dan pengambilan keputusan menyangkut data kebumian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat komponen dari sistem informasi geografis. Yang pertama itu ada software, kemudian ada hardware, kemudian ada brainware, kemudian ada data. Coba saya akan jelaskan satu persatu.
Orang di dalam sistem informasi geografis adalah yang menjalankan sistem meliputi pengoperasian, ya, mengembangkan bahkan memperoleh manfaat dari sistem. Kategori orang yang menjadi bagian dari SIG ini beragam, Bapak Ibu. Misalnya operator analisis, programmer, database, administrator, bahkan stakeholder. Nah, berikutnya adalah ini software atau aplikasi. Nah, aplikasi itu merupakan kumpulan dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Misalnya penjumlahan klasifikasi, ya, rotasi, koreksi geometri, query, ya, buffer, join table, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah data. Nah, data di dalam sistem informasi geografis ini apa saja sih sebenarnya yang digunakan di dalam pengolahan sistem informasi geografis? Nah, data yang digunakan dalam SIG dapat berupa data grafis dan data atribut. Apa itu data grafis, Bapak Ibu, dan apa itu data atribut? Data grafis atau yang sering kita sebut dengan bahasa istilah data spasial, ini merupakan data yang merupakan representasi fenomena permukaan bumi yang memiliki referensi atau koordinat. Lazim berupa peta, kemudian foto udara, citra satelit, dan sebagainya, atau hasil dari interpretasi data-data tersebut. Jadi sekali lagi, data grafis atau yang sering kita sebut adalah data spasial. Nah, di sini nih. Kemudian berikutnya adalah data atribut, ya. Data atribut misalnya data sensus penduduk, catatan survei, data statistik lainnya. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat disusun menjadi sebuah basis data. Jadi dalam sistem informasi geografis juga dikenal dengan adanya basis data yang lazim kita sebut sebagai basis data spasial atau spatial database. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Tadi ada yang spasial dan ada yang atribut. Contoh kasus misalkan ketika KTP, kartu tanda penduduk. Nah, itu disebut dengan data atributnya. Bagaimana nanti cara menggabungkan ke dalam sistem informasi geografis. Nah, nanti akan kita coba praktekkan. Kemudian berikutnya adalah hardware atau perangkat lunak. Ya, perangkat lunak ini seperangkat komputer yang dapat mendukung pengoperasian perangkat lunak yang dipergunakan. Dalam perangkat keras ini juga termasuk di dalamnya scanner, ya, digitizer, GPS, printer, dan lain-lain nanti yang mendukung ke dalam sistem informasi geografis ini. Nanti banyak yang tanya, Bapak Ibu, software yang dipakai untuk aplikasi QGIS itu apa saja? Ya, banyak sekali. Salah satunya adalah yang kita gunakan menggunakan QGIS, ya. Jadi selain QGIS itu banyak, ada ArcView, kemudian ada ArcGIS, ada MapInfo, ya, ada GraphGIS, banyak sekali, dan itu ada yang prabayar dan gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download, bisa coba custom, ya, mana yang lebih lebih menarik secara tampilan atau secara kelengkapan secara atribut begitu, ya. Tapi yang untuk di mata kuliah SIG ini di kampus kita terpasang aplikasi QGIS. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, apa saja aplikasi-aplikasi yang dapat ditangani oleh sistem informasi QGIS
Banyak sekali Bapak Ibu aplikasi SIG ini di bidang sumber daya alam misalkan, kemudian di bidang perencanaan, ya, kemudian di bidang kependudukan, kemudian di bidang utility, kemudian di bidang pertahanan, kemudian di bidang pariwisata. Nah, kita akan coba bahas satu-satu Bapak Ibu aplikasi-aplikasi yang dapat ditangani oleh sistem informasi geografis. Ini sedikit yang saya tampilkan di slide. Pada dasarnya semua kebutuhan, ya, kita bisa tuangkan di dalam sistem informasi geografis, bukan hanya ke 8 bidang saja, tapi semua bidang saya rasa semuanya bisa kita sinkronkan dengan sistem informasi geografis. Nah, yang pertama itu adalah aplikasi sistem informasi geografis di bidang sumber daya alam, ya. Dalam hal ini inventarisasi, manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian, Bapak Ibu, kemudian perkebunan, kehutanan, ya, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana alam, dan masih banyak lainnya. Jadi sangat memungkinkan sekali aplikasi sistem informasi geografis ini di bidang sumber daya alam tadi. Ada nggak Bapak Ibu yang mengambil judul tentang analisis daerah rawan bencana misalkan di Kota Tasik, ya, atau enggak di Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti Bapak Ibu dipetakan tuh daerah mana saja yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, begitu. Tapi saya lihat-lihat nggak ada tuh Bapak Ibu yang ngambil judul tugas akhir mata kuliah ini dengan analisis daerah rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. Tapi nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Kemudian yang kedua, aplikasi-aplikasi yang dapat ditangani oleh sistem informasi GIS ini adalah di bidang perencanaan. Perencanaan bagaimana yang dimaksud? Ya, perencanaan pemukiman transmigrasi. Kemudian ada perencanaan tata ruang wilayah. Ada perencanaan kota, ada perencanaan lokasi dan relokasi industri dan sebagainya. Ini sangat penting Bapak Ibu ketika pemerintah ataupun kita bicara mengenai perencanaan suatu daerah, maka tata ruang ini menjadi salah satu poin penting di dalam mengeksekusi. Contohnya pemukiman transmigrasi, penyebaran perencanaan kota, tata ruangnya bagaimana begitu. Kemudian perencanaan lokasi dan relokasi industri dan bagaimana disesuaikan dengan geografis yang ada. Contoh di Kota Tasik misalkan, ketika akan merencanakan lokasi dan relokasi industri, daerah mana yang cocok di Kota Tasik khususnya misalkan. Kita lihat dari letak geografisnya, kemudian kepadatan penduduknya, pemukimannya bagaimana, tata ruang wilayahnya bagaimana, sehingga nanti bisa saling bersinergi begitu. Kemudian yang berikutnya, aplikasi-aplikasi yang dapat ditangani oleh SIG di bidang kependudukan, Bapak Ibu. Ya. Contohnya di bidang kependudukan ini penyusunan data pokok, penyediaan informasi, kependudukan dan sosial ekonomi. Jadi sebenarnya semua bidang itu kita bisa petakan dengan konsep sistem informasi geografis. Nah, berikutnya di bidang lingkungan, ya. Di bidang lingkungan itu pencemaran sungai, ya, kemudian pencemaran laut, pencemaran danau, evaluasi pengendapan lumpur baik di sungai, danau, pantai, pemodelan pencemaran udara, ya, limbah berbahaya dan sebagainya. Jadi saya pikir sekali lagi SIG ini bisa dipakai di berbagai bidang. Tergantung nanti kita akan memposisikan SIG ini di mana, Bapak Ibu, ya. Pencemaran sungai misalkan di Provinsi Jawa Barat, ternyata yang zona merah itu apa, di mana, kota kabupaten mana gitu kan. Contoh lah
pencemaran evaluasi karena banyak pabrik yang beroperasi misalkan. Nah, nanti kita bisa petakan Bapak Ibu, mana yang pencemaran udaranya atau pencemaran limbah berbahayanya di kota-kota mana saja. Nah, berikutnya adalah di bidang utility, ya. Inventarisasi dan manajemen informasi jaringan pipa air minum, ya. Sistem informasi pelanggan air minum, perancangan peluasan pipa air minum. Demikian juga untuk listrik Bapak Ibu, gas dan fasilitas umum lainnya. Jadi dengan konsep sistem informasi geografis, sekali lagi semua bidang bisa kita petakan. Contoh nih, informasi jaringan pipa, ya, PDAM contohnya. Ketika ada kebocoran, maka nanti secara otomatis, secara visual bisa ditampilkan di daerah mana, ya, dengan koordinat berapa terjadi kebocoran. Begitupun dengan listrik, akan serba tervisualisasi, ya, begitu. Kemudian berikutnya adalah aplikasi sistem informasi geografis di bidang pertahanan, ya. Ini manajemen pertahanan, sistem informasi pertahanan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya di bidang pariwisata. Nah, ini menarik juga nih Bapak Ibu. Ya. Inventarisasi daerah wisata. Kemudian analisis potensi untuk pariwisata. Ada nggak Bapak Ibu yang ambil judul tersebut? Contoh, sistem informasi geografis wisata di Jawa Barat, lebih keren lagi di Indonesia. Nah, lebih luas lagi cakupannya. Tapi kalau misalkan Jawa Barat juga oke lah, itu kan secara geografis cukup besar sekali, cukup banyak. Atau Bapak Ibu mau memperkecil di Kota Tasik atau di Priangan Timur, bisa. Jadi potensi-potensi wisata yang ada kita tuangkan dalam bentuk sistem informasi geografis secara visual, ya. Kemudian berikutnya adalah aplikasi sistem informasi geografis di bidang ekonomi, bisnis dan marketing. Nah, ini cocok nih bagi Bapak Ibu yang kerja di bidang-bidang tersebut, ya. Contohnya, misalkan penentuan lokasi-lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar, swalayan, mesin ATM, kantor cabang, ya, gudang dan sebagainya. Kenapa dikatakan penting, Mak? Karena ini bisa menjadi proses bisnis, Pak, Bu, ya. Contoh misalkan ketika kita akan menentukan lokasi-lokasi mana yang prospektif nih untuk misalkan penyebaran mesin ATM nih. Nah, dengan adanya sistem informasi geografis ini, maka kita sudah mengetahui di mana letak, di koordinat berapa pemasangan misalkan mesin ATM tersebut. Nah, berikutnya adalah di bidang telekomunikasi. Ya, inventarisasi jaringan telekomunikasi, sistem informasi pelanggan, perencanaan pemeliharaan dan analisis peluasan jaringan komunikasi. Kemudian di bidang transportasi, ya, di bidang transportasi dan perhubungan, rute transportasi, ya, analisis rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan, kemudian alternatif rute jalan tersingkat untuk berbagai kebutuhan dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan bidang transportasi ini, kan kita sudah bisa mengetahui, ya. Contoh misalkan daerah rawan kemacetan nih, maka kita bisa cari alternatif lain jalan supaya tidak terjebak macet. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bidang-bidang pekerjaan atau semua bidang sebenarnya bisa kita aplikasikan di dalam sistem informasi geografis. Ya. Sampai sini Bapak Ibu sudah ada sedikit pencerahan mengenai sistem informasi geografis. Nah, berikutnya adalah ini ada beberapa alasan yang menyebabkan sistem informasi geografis menjadi menarik untuk digunakan di berbagai disiplin ilmu. Ya, yang pertama adalah sistem informasi geografis dapat digunakan sebagai alat bantu, baik tools maupun sebagai alat tutorial. Ya, yang interaktif, menarik dan menantang dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran dan pendidikan. Jadi
sistem informasi geografis ini digunakan sebagai alat bantu, sebagai tool atau tutorial. Maka ketika kita bicara mengenai SIG tata ruang Kota Tasikmalaya misalkan, maka di situ sudah ada tuh visualnya gitu. Nah, begitu. Kemudian SIG menggunakan data spasial maupun data atribut secara terintegrasi, sehingga sistemnya dapat menjawab pertanyaan spasial maupun non-spasial dan memiliki kemampuan analisis spasial maupun non-spasial. Nah, Bapak Ibu, yang menarik di dalam sistem informasi geografis ini sudah terkoneksi atau sudah support. Ada namanya itu adalah Bapak Ibu tinggal download peta, misalkan peta indonesia.shp. Nah, maka di situ sudah terdownload semuanya database-nya Bapak Ibu. Nama provinsi, kemudian nama kabupaten kota, kemudian nama jalan, kemudian nama sungai dan lain-lain, ya, sampai ke tingkat RT RW. Nah, nanti Bapak Ibu coba download peta SHP-nya, ya. Contoh misalkan Bapak Ibu judulnya itu di pertemuan pertama tentang Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu tinggal download saja peta jawabarat.shp, nanti muncul di situ. Bapak Ibu download. Nah, data tersebut, peta tersebut bisa kita gunakan nanti di dalam pengeksekusian di dalam aplikasi GIGIS yang akan kita praktekkan nanti. Kemudian berikutnya adalah beberapa alasan yang menyebabkan SIG menjadi menarik, ya. Yang ketiga itu adalah SIG dapat memisahkan dengan tegas antara bentuk presentasi dengan data, ya, basis data, sehingga memiliki kemampuan untuk merubah presentasi dalam berbagai bentuk. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat peta.shp itu, nanti kita Bapak Ibu bisa menggunakan untuk berbagai keperluan. Nah, berikutnya adalah kenapa SIG itu menjadi menarik untuk digunakan di berbagai disiplin ilmu, ya. Yang keempat itu adalah SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam beberapa layer atau data spasial, ya. Kemudian yang terakhir itu sistem informasi geografis memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial berikut atribut-atributnya, seperti modifikasi warna, bentuk dan ukuran simbol, ya, yang diperlukan untuk mempresentasikan unsur-unsur permukaan bumi dapat dilakukan dengan mudah. Jadi lebih menarik, begitu Bapak Ibu. Nah, di slide saya tampilkan sumber data sistem informasi geografis. Tadi seperti di awal itu ada data spasial, kemudian ada data tabular, ya, kemudian ada data raster. Kemudian proses datanya itu pengolahan, analisis, kemudian outputnya itu bisa berupa tabel, grafik, dan peta, ya. Data-data pada sistem informasi geografis dapat diperoleh dari berbagai sumber. Nah, apa saja sumber-sumbernya? Bapak Ibu bisa mengambil dari peta, ya, kemudian remote sensing atau penginderaan jauh. Nah, kemudian bisa menggunakan satelit, ya. Kemudian bisa menggunakan atribut sosial ekonomi. Nah, dari mana kita mendapat data atribut sosial ekonomi? Itu dapat diperoleh dari terbitan resmi maupun cetakan oleh badan resmi pemerintah maupun swasta, ya, yang meliputi sumber data sensus, survei atau sampel. Kalau di kependudukan berarti Dinas Pendudukan Disduk Capil, ya. Nah, begitu. Banyak cara sebenarnya Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan, ya, untuk memperoleh data yang kita bisa olah. Peta tadi. Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya.
Fungsi peta mungkin Bapak Ibu mata kuliah waktu SMP, SMA ya, ada pembahasan mengenai peta. Nah, fungsi dari peta itu sendiri adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Kemudian memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak di atas permukaan bumi. Ya, skalanya sekian banding berapa gitu ya. Memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi, kemudian menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Begitu Bapak Ibu. Keren ya. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sedikit ada pencerahan mengenai materi yang saya bawakan hari ini ya, tentang komponen sistem informasi geografis. Berdoa saja Bapak Ibu, semoga PSBB ini tidak diperpanjang, pandemi ini tidak diperpanjang, sehingga nanti perkuliahan bisa kembali normal ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu meninggalkan komentar di YouTube untuk kehadiran. Pertanyaan juga silakan Bapak Ibu tuliskan komentar kehadiran dan pertanyaan di kolom yang ada di YouTube. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga materi yang saya sampaikan sedikit bisa mengobati rasa penasaran Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.